model kontinu dan model optimasi. Ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sini? Jadi kita akan mempelajari bagaimana caranya menyusun model diskrit. Dalam kasusnya, contoh kasusnya populasi. Apa saja yang akan kita gunakan alatnya? Bisa, ini kalkulus ya, bisa kalkulus. Kita pakai relasi, ada fungsi, ada barisan, ada deret, kemudian juga persamaan linier, sistem persamaan linier, dan kita juga gunakan matriks. Jadi dalam menentukan populasi individu ataupun populasi kelompok, kita akan menggunakan alat matematikanya berupa statistik, kemudian dan aljabar linier yaitu matriks ya. Yang pertama kita model diskrit. Di model diskrit ini nanti pakai diferensial. Jadi ini diambil contoh populasi, tapi bukan populasi manusia, populasi nyomet alias kera. Kera sama monyet sama nggak ya? Kera, monyet. Kera sama monyet, ada yang ekor panjang, ada ekornya buntung atau nggak berekor. Nah, yang mana kera, yang mana monyet? Silakan kalian cari sendiri lah ya. Karena bukan itu fokus pembelajaran kita. Nah, tapi kalau ada penasaran beda kera dengan monyet. Kenapa di sini kera nggak pakai monyet gitu ya? Nah, cari tahu sendiri. Jadi ini diambil contoh populasi kera pada suatu cagar alam. Untuk mengetahui perkembangan populasi kera tersebut, diadakan pengamatan secara periodik dengan tenggang waktu tertentu. Dengan demikian, terlihat bahwa waktu pengamatan merupakan variabel diskrit. Karena memang kita mau belajarnya model diskrit, jadi di sini di-set dulu ya, waktu pengamatannya bersifat diskrit. Seperti apa sih waktu pengamatan yang bersifat diskrit? Tanda sudah belajar kah? Salah satu cirinya adalah jarak antar pengamatan sama ya. Jadi kalau 1 jam semua ngamatinya. Kalau ngamatinya tiap 1 bulan, semua tiap 1 bulan. Jaraknya setiap 1 bulan. Pengamatannya tahunan setiap 1 tahun. Kalau kontinu nggak gitu ya. Kontinu sembarang saja. Ada yang cuma 1 detik jaraknya, ada yang 10 jam, ada yang berapa lama. Itu kalau kontinu. Jadi dia tidak tentu. Sedangkan kalau diskrit, jarak antar pengamatan itu sama. Kalau 1 detik semua pengamatannya, jadi tidak berubah-ubah. Nah, di sini kita asumsikan bahwa variabelnya adalah diskrit. Apabila, kita draw dulu ya. Apabila N, nah ya, permasalahan yang kita perhatikan sekarang adalah populasi kera. Artinya kita menghitung berapa sih bertambahnya jumlah kera tersebut ya. Kita mau menghitung ke waktu yang akan datang, mau 10 tahun kek, mau cuma 1 tahun, berapa sih? Nah, tadi ya, untuk bisa menghitung harus ada modelnya dulu. Sekarang kita harus susun. Yang pertama apa? Jumlah populasinya dulu, jumlah kera. Itu menjadi satu variabel penyebabnya. Populasi. Populasi atau jumlah awal dari kera tersebut. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan terjadinya pertambahan jumlah kera di komunitasnya itu, di habitatnya itu. Ada kelahiran ya, harus ada kelahiran. Harus ada kelahiran. Apalagi bisa juga keranya didatangkan di situ, ada dibawa kera dari tempat lain dimasukkan ke habitat itu. Bisa, tapi nanti tergantung asumsinya yang kita buat. Kita mau menghitung populasinya itu juga dengan mempertimbangkan faktor migrasinya, perpindahan. Jadi ada kera yang masuk ke habitat ini, ada kera lokal yang keluar, apakah itu diperhitungkan ataukah tidak.
Kalau pertambahan populasi secara alami itu hanya kelahiran dan kematian. Kalau kelahiran lebih banyak dari kematian, maka jumlahnya akan bertambah. Tapi jika kematian lebih banyak dari kelahiran, maka jumlahnya berkurang. Bisa nggak pertumbuhan populasi itu berkurang? Bukan bertumbuh, bukan bertambah, tapi menyusut. Bisa tidak? Jadi laju pertambahannya itu bukan positif, justru negatif. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa, tapi sangat jarang terjadi. Karena secara teori, secara alamiah, semakin bertambah waktu, populasi itu semakin bertambah, bukan berkurang. Tapi bisa berkurang. Pada momen-momen tertentu, contohnya apa? Ada bencana alam, ada wabah penyakit ya, seperti COVID kemarin. Jadi dalam satu habitat, komunitas, itu bisa terjadi penurunan. Meskipun mungkin secara global tidak signifikan mengurangi jumlah. Tetapi dalam satu komunitas jika terjadi bencana alam, wabah penyakit, ya, seperti itu. Jadi rate-nya bisa negatif. Laju pertumbuhannya bisa negatif. Itu bisa terjadi, tetapi sangat jarang ya. Secara teori, pertumbuhan itu semakin waktu semakin bertambah, bukan menyusut. Nah, ya. Kemudian di sini besar populasi awal nanti dinyatakan dengan T, kemudian selang waktu dinyatakan dengan T, ya, waktu pengamatannya T dan selang waktunya delta T, maka kemudian N diasumsikan dan dinyatakan sebagai fungsi dari variabel waktu T. Karena di setiap waktu nilainya akan berbeda, ya. Besarnya populasi N akan berubah apabila terjadi proses kelahiran, kematian, ataupun migrasi keluar maupun migrasi ke dalam. Sekarang kita persempit masalahnya, difokuskan variabel apa saja yang akan digunakan. Ini gambar 31A, T1 ini adalah waktu pengamatan pertama, T2 waktu pengamatan kedua, T3 waktu pengamatan ketiga. Ini bentar lagi putus lagi ya. Ya, kalian bisa lihat di sini jumlahnya beda-beda, ini pertumbuhan T yang kesekian. Jadi secara umum polanya cenderung bertambah, ya, populasi cenderung bertambah. Meskipun ada sempat titik-titik waktu tertentu yang turun, tapi keseluruhan ini naik jumlahnya, ya. Ini bentar lagi putus loh ya, tapi kalian tetap ya, karena Ibu mau menyelesaikan satu ini saja nanti. Kalau nggak sempat nggak apa-apa, seberapanya saja. Tapi nanti setelah ini putus nyambung lagi sebentar. Gambar 31A dan 31B menunjukkan suatu contoh grafik pertumbuhan populasi kera dengan N adalah bilangan bulat dan T sama dengan 0 merupakan waktu awal pengamatan. T1, T2, T3 adalah waktu pengamatan berikutnya. Ya. Nah, di sini pertumbuhan kera ini diasumsikan hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Jadi faktor migrasi diabaikan, ya, tidak dimasukkan, tidak dihitung sebagai salah satu penyebab